Para sahabat, sebangsa dan setanah air. Pilpres sudah selesai. Perlahan tetapi pasti, suasana mulai tenang kembali. Tetapi, ini hanya berlaku pada sebagian besar orang yang sebenarnya boleh dikatakan demokrat dan nasionalis sejati. Bagi orang yang hanya mendompleng istilah demokrat dan nasionalis demi keuntungan dirinya dan kelompoknya, ini tidak berlaku. Hal ini tampak bergulir kembali ketika pilkada mulai digelar, khususnya di wilayah DKI dan Jawa Barat. Mereka kembali muncul dengan narasi yang tidak banyak berbeda, yaitu kelompok Salawi, baik yang lama maupun yang baru menjadi Salawi, dengan narasi tunggal, semua salah Jokowi. Tampak ada penyelundup yang terang benderang mencoba mengimpeach Jokowi sebelum 20 Oktober besok. Sungguh kelompok yang aneh dan bodoh. Bila memang ada bukti syarat untuk mengimpeach, segera bawa ke pihak berwenang agar segera diproses. Para sahabat yang saya hormati, proses impeach tidak akan pernah bisa mereka lakukan karena mereka tahu syarat untuk itu tidak mereka temukan. Mereka hanya mencoba merusak nalar rakyat yang polos, yang semakin lama jumlahnya semakin sedikit dikarenakan keterbukaan medsos. Sungguh kasihan, justru mereka yang balik ditatap rakyat dengan penuh keharuan karena mempertontonkan kebodohannya sendiri melalui narasi seolah ada penekanan dari penguasa, ditambah bermacam sebutan yang memojokkan Jokowi. Yang terjadi sebaliknya, rakyat semakin simpati pada Jokowi. Tampak jelas mereka hanya bicara seenak perutnya. Memanglah, kebencian hanya merusak hati. Jadi, bila ada data segera bawa ke pengadilan, pendukung Jokowi akan mengawal Anda. Tetapi, bila Anda hanya meneriakkan hoax, konsekuensinya akan berbalik. Pendukung Jokowi akan mengawal Anda ke teralis besi. Ini berarti karir politik Anda akan berakhir di masa depan. Kemajuan masa depan akan melacak track record Anda. Artinya, karir Anda sudah selesai. Jadi, celah ini tidak menguntungkan bila Anda pakai untuk mengompori. Belajarlah cerdas. Para sahabat yang saya hormati, kondisi akhir-akhir ini membuat pecinta Jokowi banyak kecewa ke PDIP. Tampak PDIP tidak siap mengikuti langkah Jokowi menuju partai modern. Padahal, sejak Jokowi akan menjalankan periode keduanya, dia sudah menjelaskan dia ingin berada di dalam kondisi bebas, artinya dia ingin merubah relasi dengan seluruh partai maupun ormas. Bukan dengan top down, melainkan take and give di dalam segala hal. Dari mulai politik sampai pada satu posisi, yaitu apabila partai ingin turut membernya mengambil bagian secara fisik langsung dalam pembangunan. Inilah arti demokrasi yang sesungguhnya, yaitu kebersamaan. Jadi, bukan hanya sekedar restu via DPR yang dengan modal tanda tangan yang berbiaya mahal. Ini sangat terlihat dari pembangunan IKN yang sekarang terlihat agak tersendat.
semua hanya dikarenakan sekedar memberi dukungan politik. Padahal kita tahu, politikus Indonesia selalu dan terlalu cair, artinya tanpa integritas. Sekalipun sudah menandatangani fakta integritas. Sungguh sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Bagaikan ciuman mesra Yudas Iskariot ke Yesus Kristus. Merupakan kamuflase dari orang yang sama untuk berkhianat. Sebuah proyek nasional yang menjadi kebanggaan Indonesia untuk masa depan mulai berani diotak-atik. Jokowi sampai ke akhir masa jabatannya tetap teguh. Proyek harus jalan. Tidak heran, ini menjadi prioritasnya karena yang dipertaruhkan adalah masa depan Indonesia yang maju secara cepat dengan di-backup pengelolaan secara mandiri sumber daya alam dan derivatifnya. Para sahabat yang saya hormati, rakyat yang paling bodoh juga tahu bahwa di awalnya hati Jokowi cenderung ke PDIP. Wajar. Dia adalah kader PDIP. Seluruh rakyat Indonesia dapat melihat ini dengan terang benderang. Sekalipun demikian, dia mampu menempatkan dirinya dengan sangat baik tanpa menimbulkan kecemburuan yang tajam dari partai lain. Yang menjadi anomali adalah hubungan Jokowi dengan PDIP justru hancur lebur, khususnya dengan Mega. Inilah yang harus direnungkan PDIP. Mengapa seperti ini? Hanya sekedar permainan politik. Tetapi bila dilihat dari track record Mega pada lawan politiknya, maka akan berdampak selama Mega masih berkuasa di PDIP. Inilah yang harus direnungkan PDIP. Pihak mana yang sebenarnya yang bermain? PDIP harus jujur dengan merefer pada penilaian rakyat. Di mata rakyat, PDIP lah yang tidak mampu memposisikan kadernya yang bernama Jokowi ini, yang notabene adalah seorang presiden yang dihormati dan disayang mayoritas rakyat Indonesia serta dunia. Cara Jokowi berpolitik yang sedemikian halus dan cantik tidak mampu mereka ikuti karena secara sistem mereka tidak mampu sekalipun memiliki sekolah partai. Bila mereka memiliki sekolah partai yang baik, sudah pasti sistem yang tercipta akan tangguh. Ini yang tidak diperoleh dari PDIP. Gangguan atau tren negatif yang mendistorsi sebuah sistem tidak akan mampu bertahan lama. Biasanya sistem akan berjalan dengan semakin baik dengan tingkat kenormalan atau kesetimbangan yang baru. Inilah smart system atau sistem pintar yang harus dimiliki sebuah partai modern. Para sahabat yang saya hormati, langkah politik Jokowi yang sangat menarik ini mereka teriakkan sebagai cawe-cawe terus. Padahal mereka paham Jokowi sebagai personal tetap memiliki hak politik yang melekat. Dan tidak perlu mengajari Jokowi bagaimana berpolitik. Dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menjadi pengusaha di masa Orde Baru. Dan pastinya dia tahu pahit dan manisnya untuk berusaha. Cawe-cawe ini yang mereka pakai sebagai narasi yang membuat banyak orang selalu tersenyum. Bila mengingat peribahasa, awak yang tidak pandai menari
dikatakan sedang mencari lantai yang terjungkat. Artinya, sibuk mencari alasan demi menutupi ketidakmampuan. Sungguh mengenaskan. Seperti yang sering saya katakan, kader PDIP mayoritas adalah bulldozer dan sangat kurang tokoh berlevel pelobi yang tidak baperan. Akibatnya, selalu menabrak tembok. Sangat menyakitkan. Ucapan-ucapan kader yang keblinger, seperti tidak ada rem secara etika kepartaian, sampai mulut mereka berbusa. Narasinya selalu itu saja. Jokowi seorang pengkhianat. Para sahabat yang saya hormati, sekali lagi, semua rakyat tahu di awalnya Jokowi selalu mendahulukan PDIP. Sama tahunya mengapa sekarang Jokowi tampak menjauhi PDIP. Indikatornya sebenarnya mudah. Kemana rakyat merujuk, itulah yang diinginkan rakyat. Yang jelas, proses mengikis kulit berhasil dengan baik di Pilpres lalu. PDIP tetap ada, tetapi Prabowo menang telak dari 3 kandidat. Sebuah kenyataan yang harus membuka mata setiap politisi yang bijak. Hanya 1 putaran. Realita ini tidak juga menyadarkan beberapa kader muda PDIP seperti Masinton, Hasto, Deddy Sitorus, dan Adian Napitupulu. Bahkan Ahok juga terdistorsi. Ditambah gaya cemen Ganjar Pranowo dengan meminta maaf pernah menjadi follower Jokowi. Sungguh sangat disayangkan perkembangan Ganjar ini. Di dalam video saya 1 atau 2 tahun yang lalu, saya pernah mengatakan, setelah Amin Rais sebagai gelandangan politik yang pertama, maka posisi kedua akan ditempati oleh Anies. Dan saya tidak merasa aneh bila tempat ketiga akan diisi oleh Ganjar Pranowo. Inilah yang tidak disadari oleh para politisi, bahwa rakyat memantau. Para sahabat yang saya hormati, sudahilah terus-menerus menghantam Jokowi. Tidak ada gunanya sama sekali. Seluruh ucapan-ucapan yang negatif tetap dinalar rakyat dengan melihat realitanya. 98 terjadi. Apakah Mega menjadi presiden? Tidak. Mega menjadi presiden pengganti ketika Gus Dur dijatuhkan. Mengapa Mega tidak menjadi presiden waktu itu? Pelajarilah. Jangan membikin alasan. Sistem masih model MPR. Sekali lagi belajar. Pemilu 2004. Apakah Mega menjadi presiden? Boro-boro. Padahal temponya masih sangat dekat dari tumbangnya Orde Baru. Jangan bikin alasan SBY berkhianat ke Mega. Ada baiknya bercermin. Apakah Mega tidak pernah berkhianat? Belajarlah. 2009 kembali SBY menang. Kenapa? Bukankah PDIP partai dan benteng demokrasi? Belajarlah. Munculnya Jokowi di 2014, apakah langsung didukung Mega? Tidakkah Mega ingin menyapres juga? Apakah bila Mega maju bisa menang? Marilah belajar terus untuk memahami
dan belajar untuk jujur dengan mengatakan, "Untung Jokowi muncul." Tidak ada salahnya PDIP belajar untuk mengatakan itu. Jangan terus-menerus membalikkan situasi. Kalau tidak ada PDIP, Jokowi tidak menjadi apa-apa. Percayalah, kalau tidak muncul Jokowi, belum tentu Mega menjadi presiden. Belum tentu Indonesia selamat dari COVID. Belum tentu ekonomi Indonesia bisa bertahan dan semakin membaik. Para sahabat sebangsa dan setanah air, semut diinjak juga akan melawan. Demikian juga seorang kader sebuah partai minimal akan membelot atau mengembalikan kartu anggota dan mengadakan konferensi pers tentang apa penyebabnya dia keluar. Memang sangat mengenaskan nasib kader yang tidak memiliki posisi di sebuah partai. Tidak ada gaungnya sama sekali. Sayangnya, Jokowi adalah kader PDIP yang juga presiden. Rakyat juga cukup banyak melihat apa yang dialami Jokowi. Seolah Jokowi hanya underdog, padahal dia presiden yang diakui oleh seluruh dunia. Sudah tidak terhitung berapa kali Jokowi dipecat PDIP. Pernah hampir tiap hari ada berita bahwa Jokowi dipecat yang dilakukan oleh orang-orang yang berganti-ganti. Ada yang dengan cara halus dan ada yang terang benderang. Sampai-sampai masyarakat muak. Memangnya ada berapa orang yang bernama Jokowi? Kok memberi keterangan pemecatan kayak teh celup, terus-menerus timbul tenggelam. Sekali diumumkan juga rakyat langsung tahu kok. Dan mayoritas tidak menganggap lagi apapun yang dikatakan PDIP. Bila sudah memecat, jangan banyak ribut lagi. Tidak perlu merengek-rengek bila Jokowi mengalihkan dukungan. Belajarlah bermain politik yang cantik dan taktis. Jangan seperti ibu-ibu di arisan, hanya kebisingannya yang terdengar. Para sahabat yang saya hormati, yang sangat memuakkan yang turut diteriakkan PDIP adalah dinasti Jokowi. Orang yang mengerti duduk persoalannya hanya tersenyum. Tidak pernah muncul nama Gibran sebagai pendamping Prabowo di awalnya. Nama Gibran adalah blunder yang menjadi kenyataan. Seperti yang saya katakan di atas, apapun yang dikatakan PDIP akan dipakai rakyat untuk menghantam PDIP. Sebelum Gibran dan Kaesang muncul, logika yang sama tolong diterapkan pada Puan dan Prananda. Jangan bersembunyi di balik kebijakan PDIP bahwa kader PDIP adalah satu keluarga. Apa benar demikian? Sebuah pertanyaan. Apakah hanya Puan dan Prananda, kader terbaik PDIP, melebihi yang lain? Hanya PDIP yang bisa menjawab. Satu hal lagi yang sangat penting. Bila tahun depan Mega tidak berakhir sebagai ketum PDIP, maka Mega harus diberi ucapan selamat, ditambah bonus gelas. Karena dia sudah melewati masa berkuasanya Soeharto, yaitu 32 tahun. Naga-naganya sih, Mega masih ingin berkuasa. Melihat munculnya ucapannya yang lalu, seolah ada yang ingin merebut jabatannya.
ini menjadi bahan tertawaan orang. Motif ini persis seperti yang dilakukan oleh Soeharto. Bila dahulu saya masih mendukung bila Jokowi sebagai penerus Mega, dan saya yakin banyak kader PDIP yang setuju juga, bahkan mendorong ini bisa terjadi. Tetapi Yudas Iskariot inilah sekarang yang justru membalik kalimatnya, seolah Jokowi yang kebelet menjadi ketum. Seperti inilah yang sering terjadi di PDIP. Rakyat menjadi paham fenomena Jokowi 3 periode pasti juga terjadi dengan modus yang sama. Kesimpulan ini bisa ditarik sekalipun Jokowi selalu diam. Dia berada pada pakem filosofi Jawa, mikul dur mendem jero. Rasanya PDIP harus berbenah secara total bila ingin bangkit. Jangan merasa tetap sebagai partai pemenang. Percayalah, itu bisa berubah dalam sekejap mata. Para sahabat yang saya hormati, saya harus mengapresiasi langkah Mega menolak Anies dan mengajukan Pramono Anung dan Rano Karno. Demikian juga kiprah Anies yang didorong maju di Jabar juga babak belur. Jadi, bila ada keinginan Jokowi menjegal Anies, semua sudah direalisasikan PDIP. Bahkan pintu pilkada bagi PDIP dibuka selebar-lebarnya untuk melakukan, dalam tanda kutip, penjegalan itu. Memang, langkah inilah yang harus diambil PDIP agar kembali memperoleh kehormatan dari rakyat. Bila keliru mengambil langkah, maka lembaran meme yang lucu dan kocak beraroma Timur Tengah akan beredar untuk mengubur PDIP. Sekali lagi, saya apresiasi langkah Mega. Cukupkah dengan itu? Rasanya rakyat akan terus memonitor langkah PDIP dan Mega selanjutnya. Pertanyaannya, mengapa sampai bisa muncul nama Anies? Para sahabat sebangsa dan setanah air, seluruh pendukung Jokowi merasa damai saat ini. Mudah-mudahan Indonesia akan semakin maju menuju 2045. Proses sinkronisasi pemerintahan juga secara apik dilakukan Jokowi kepada sahabatnya Prabowo Subianto. Kiprah Prabowo akan ditunggu rakyat Indonesia. Tidak perlu emosional, Jenderal. Kerja, kerja, dan kerja saja. Rakyat yang akan mendukungmu. Jangan lupa, jaga kesehatan agar tetap prima. Bila Anda kuat, silakan 2 periode. Berkunjunglah ke Solo, berdiskusi dengan teman Anda. Salam, majulah Indonesia.